Nah, perubahan suhu tubuh dan tanda-tanda kematian untuk perkiraan waktu kematian dalam proses otopsi. Dalam ilmu forensik, salah satu tujuan utama otopsi adalah memperkirakan waktu kematian, ada postmortem atau postmortem interval atau PMI, untuk berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh setelah kematian. 3 indikator yang paling sering digunakan adalah algor mortis, penurunan suhu tubuh, sama rigor mortis, kekakuan mayat, dan livor mortis, lebam pada mayat. Nah, untuk algor mortis ini tuh merupakan proses penurunan suhu tubuh setelah seseorang meninggal dunia. Saat masih hidup, tubuhnya mempertahankan suhu normal sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius melalui metabolisme dan pengaturan suhu oleh otak. Setelah kematian, seluruh aktivitas metabolisme berhenti sehingga tubuh tidak lagi menghasilkan panas. Nah, untuk proses terjadinya ini tuh ada jantung berhenti memompa darah, sistem saraf pusat tidak lagi mengatur suhu tubuh, produksi panas dari metabolisme berhenti. Jadi akibatnya suhu tubuh itu akan terus menurun hingga sama dengan suhu lingkungan di sekitarnya. Nah, kegunaan dalam otopsi ini tuh biasanya gunanya buat mengukur suhu tubuh, terutama suhu rektal atau suhu organ dalam untuk memperkirakan waktu kematian. Faktor yang mempengaruhi itu ada suhu lingkungan, kelembapan udara, kecepatan angin, ketebalan pakaian, berat badan korban, kondisi kesehatan sebelum meninggal, penyebab kematian. Gambaran umumnya ini tuh suhu tubuh dapat turun sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius per jamnya. Terus untuk rigor mortis itu tuh merupakan kondisi setelah otot tubuh menjadi kaku setelah kematian. Kekakuan ini tuh terjadi karena sel-sel otot tidak lagi memiliki energi berupa ATP, adenosis trifosfat. Jatuhnya kayak udah nggak ada muscle memorinya yang diperlukan untuk proses relaksasi otot. Untuk mekanisme terjadinya sendiri itu tuh saat seseorang masih hidup, otot dapat berkontraksi dan relaksasi karena tersedia ATP. ATP memungkinkan serabut otot melepaskan ikatan antara aktin dan miosin. Setelah kematian, produk ATP itu berhenti, cadangan ATP habis, aktin dan miosin tetap terikat, dan otot menjadi kaku. Tahapan rigor mortis ini tuh ada fase awal 0 sampai 2 jam, tubuh tuh masih lemas karena ATP masih tersisa. Terus fase pengembangan 2 sampai 6 jam, kekakuan mulai muncul biasanya pada otot wajah, rahang, leher. Itu tuh udah mulai kelihatan kenceng gitu. Terus fase maksimum 6 sampai 12 jam, kekakuan menyebar ke seluruh tubuh, dada, lengan, perut, kaki. Fase penghilangan 24 jam sampai 48 jam, dari 1 hari sampai ke 2 hari. Rigor mortis menghilang karena jaringan otot mulai mengalami pembusukan. Nah, kegunaan rigor mortis ini dalam otopsi adalah mengamati tingkat kekakuan otot. Terus untuk faktor yang mempengaruhi itu suhu lingkungan, aktivitas fisik sebelum kematian, umur korban, masa otot, penyakit tertentu. Nah, untuk livor mortis, lebam pada mayat, itu tuh adalah perubahan warna kulit setelah kematian akibat terkumpulnya darah pada bagian tubuh yang berada paling rendah karena pengaruhnya gravitasi. Mekanisme terjadinya itu tuh setelah jantung berhenti, darahnya tuh nggak lagi bersirkulasi, gaya gravitasi menarik darah ke bagian tubuh yang lebih rendah, pembuluh darah kecil terisi darah, kulit tampak berwarna merah kebiruan, ungu atau keunguan. Biasanya terjadi contoh yang kita ketahui biasanya ada di berita itu yang orang terselip di antara bebatuan gunung yang dia terbalik itu badannya, kepalanya di bawah. Itu semua darahnya itu kan turun ke arah kepalanya, itu jadi penyebab salah satu kematiannya dia. Nah, itu tuh masuk ke bagian livor mortis gitu. Tahapan livor mortis ini tuh muncul awal tuh 30 menit sampai 2 jam. Mulai lebam terlihat samar, berkembang 2 sampai 6 jam, warna semakin jelas dan luas, menetap 6 sampai 12 jam, lebam menjadi permanen dan tidak berpindah meskipun posisi tubuh diubah. Kegunaan dalam otopsi ini tuh dia tuh ngebantu menentukan perkiraan waktu kematian, posisi tubuh saat meninggal, apakah tubuh pernah dipindahkan setelah kematian. Jadi sebagai contoh, jika lebam ditemukan di punggung tetapi mayat ditemukan tengkurap, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tubuh pernah dipindahkan.
Faktor yang mempengaruhi itu ada posisi tubuh, jumlah darah dalam tubuh, suhu lingkungan, dan penyebab kematian.